Selamat malam. Malam ini saya akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut saya spesial. Kenapa? Karena saya sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum saya memulai semuanya, saya sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak mendapat izin untuk memposting cerita ini dari yang empunya cerita, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama, kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi, buat teman-teman yang membaca cerita ini, yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Tahun 2009 akhir. Semua anak angkatan 2005 sampai 2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. "Aku sudah dapat tempat untuk KKN," kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Di mana? Di kota B, di sebuah desa di Kabupaten K. Banyak proker untuk dikerjakan. Tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok. Minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda pun dengan anggota minimal 6 orang. "Tenang," kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. "Siapa yang sudah gabung, Nur?" tanya Ayu. "Temenku, kating 2 angkatan di atas kita. Satunya lagi temannya." "Lega sudah," batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya, terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu. Untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. "Gak ada tempat lain, kenapa harus kota B?" Wajah ibunya menegang. "Di sana tempatnya bukannya hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia." Namun setelah Widya menjelaskan
bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi. Wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukannya. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan sebelum keberangkatan. Widya, Ayu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul, menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. "Naik apa kita nanti?" kata Wahyu. "Elep Mas," jawab Nur. "Sampai desanya naik mobil elep Dik?" "Tidak Mas, nanti berhenti di jalur hutan Dik. Nanti ada yang jemput," sahut Nur. Mendengar itu, Widya bertanya ke Ayu, "Yuk, apa desanya gak bisa dimasuki mobil?" Ayu hanya menggelengkan kepala, "Gak bisa. Tapi dekat kok dari jalan besar 45 menit. Kemungkinan disinilah cerita ini dimulai." Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana gerimis mulai turun, lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar, rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki paruh baya dengan motor butut. "Cuk, sepeda antah," kata Wahyu. Spontan saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja, ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu, setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara. Suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong, gombiang membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa W
tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Mrene rek, teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya tenang dengan kumis tebal, mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu, ini teman saya yang dari kota yang rencananya mau KKN. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah Pak Prabu menjawab, pelosok bagaimana maksudnya Mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbaknya mungkin capek, jadi mari tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudnya bagaimana, Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan saja kamu di situ. Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan, bila dirasakan oleh Widya sendiri, itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Kini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Ya palingan ada warga yang mengadakan hajatan. Apalagi berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu bertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuduh Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal begini. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Saat itu Nur mengatakannya, Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu katanya. Masalahnya aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari. Air selalu mengalir ke arah timur yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit.
Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu, meski hanya sekedar suara. Berbeda dengan Nur temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab. Dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri, Nur yang paling religius. Karena setahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota J. Terlepas dari semua itu, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya masih menenangkan, Nur, bisa gak cerita ini jangan sampai menyebar ke teman-teman, kan jadi gak enak kalau sampai warga desa dengar. Apalagi kita di sini itu sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. Ngene iki, walaupun saya tinggal nang kene, aku yo pernah kuliah loh Dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu, wahyu menimpali. Itu loh, dengarkan bapaknya, walaupun rumahnya di desa tidak lupa kuliah. Wahyu melanjutkan, bapak ambil apa dulu, perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, pertanian. Lah, di sini gak ada sawah, gimana sih Pak? Ya, memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur, dia sudah bisa cerita lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama sebuah pemakaman desa. Aneh. Itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. Mohon maaf Pak, ini kenapa ya? Kok belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya kok patek nisannya ditutupi pakai kain gitu toh. Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya Sangkarso. Kepercayaan orang sini, jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, terang Pak Prabu, yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola Pak.
Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan, tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam. Setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberinya sampel warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja, selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah dari sinden, ia izin kembali ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela, Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tipak Talas kalau kata Pak Prabu. Sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban. Namun ia enggan mengatakannya. Itu adalah hutan belantara, gak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan. Takutnya kalau kalian ke sana hilang, tersesat, lalu bagaimana? Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya. Namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Lanjut Kak. Jadi cuma ngasih tahu, cerita ini sangat panjang karena saya harus menulis sedetail mungkin setiap kejadian selama 6 minggu itu. Saya gak mau kehilangan setiap detail pengalaman si pencerita. BTW waktu dengar ini, saya itu lemes tiap ingat waktu diceritain Lebaran, lalu observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Bersambung.